Sadis. Oke, siap. Hai baby. Oke, setting dulu aja kameranya. Oke, sudah. Oh, suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Tapi suara kamu agak kecil, baby. Pak. Hah? Nggak tahu, tukeran nggak? Nah, udah lumayan. Coba aja. Tapi baru ini harus aku sendiri gitu. Apa buka aja? Baru nggak? Katanya lebih bagus. Ya udah, aku denger aja kan kamu yang ngomong. Ya udah. Iyain aja. Iyain aja ya. Dengar ya. Halo, kalian berdua apa kabar nih? Baik, alhamdulillah sehat-sehat dua-duanya. Sehat selalu ya. Jawab dong. Cuma dikasih jempol aja, ya ampun sedih banget. Ya Allah. Kalian lagi sibuk apa aja nih? Kita lagi promo rentang kisah bareng. Jadi tadi juga sebelumnya habis dari promo dari TV gitu, di TV gitu. Nah kayak sekarang bareng terus sekarang di sini deh ngobrol-ngobrol sama Grab ID. Yeay. Iya. Nah, tapi sebelum aku mau nanya-nanya soal filmnya, aku mau nanya-nanya soal kalian dulu dong. Boleh nggak? Boleh nggak ya? Boleh dong. Tergantung pertanyaannya. Nggak, aku cuma nanya-nanya. Kan kemarin sempat rame yang pandemi nih sebelum kita new normal kayak sekarang gitu kan kita disuruh di rumah aja. Kalian selama di rumah aja ngapain sih? Aku selama di rumah aja ada kebiasaan baru. Aku jadi sering olahraga beneran. Waktu itu sih pas beneran belum mulai apa-apa, jadi beneran di rumah doang, nggak ngapa-ngapain. Misalnya aku nggak kuliah juga, sempet beneran semingguan tuh olahraga terus gitu. Kamu apa sih? Semingguan olahraga terus. Dia juga beneran workout terus, padahal sebelumnya nggak pernah banget. Ya, jadi. Gue emang sering workout. Nggak ada lagi, apalagi yang mau dikerjain. Tapi selain itu punya hobi baru nggak sih? Kayak mungkin berkebun gitu? Lucu banget. Tapi nggak ada tempatnya. Nggak ada tempat. Iya ada sih tempatnya, emang nggak ada minatnya. Di mana? Oh di atas lah. Aku di atas? Iya. Oh iya. Di kamar kamu. Kenapa jadi ini ya? Ya emang aku nggak tahu minat sih ke situ. Oh sempet waktu itu kita taekwondoan bareng gitu pas benar-benar di rumah keluarga. Karena papa aku guru taekwondo soalnya, jadi kayak iseng aja, kira anaknya diajarin gitu. Wah, isengnya bermanfaat banget ya taekwondo keluarga. Iya, jadi kayak family time juga sih, jadi spend quality time gitu. Wow. Nah, sekarang aku mau nanya soal filmnya dulu deh, karena kan aku penasaran banget nih soal filmnya. Kenapa? Iya, aku sekarang udah mau nanya buat filmnya nih, soalnya aku penasaran banget soal filmnya. Yeay. Nah, juga. Jadi kalian berperan sebagai apa sih? Aku sih udah tahu, tapi siapa tahu yang nonton belum tahu. Oh, manis banget. Aku jadi nyamuk. Kesel. Enggak, bisa dia mamaku omelin katanya kenapa nggak kelihatan gitu. Udah kan mah. Nonton di sebelah sana, jadi harus ikutin kata penonton. Jadi aku di film Rentang Kisah berperan sebagai Gita Safitrinya. Terus terus kamu sebagai siapa? Gue jadi Paul. Sebagai mungkin yang tahu Kak Gita Savitri dan baca novelnya tahu sih kalau Paul itu sekarang adalah suaminya Gita Savitri. Saya bukan suaminya. Kayaknya emang enggak sih. Nah, sebelum aku mau mengaitkan Gita Paul sama Baby Bio, ini aku mau nanya-nanya soal filmnya dulu aja. Jadi aku mau fokus dulu nih, biar aku nggak salah fokus. Betul. Kan ini filmnya itu diadaptasi dari novel gitu kan, novel bestsellernya karya Gita Savitri. Yes. Iya, dari novel karya Gita Savitri. Itu sebenarnya dari film dan juga novelnya, itu tuh kira-kira persamaannya berapa persen sih? Atau sebenarnya masih ada yang dibeda-bedain? Kalau yang setahu aku nggak tahu persisnya, tapi kayaknya lumayan banyak sih yang beda. Lumayan banyak, tapi mungkin lebih ke sutradaranya dan Kak Gitanya yang tahu. Mungkin lebih ke sutradaranya sih yang tahu seberapa jauh bedanya gitu. Aku sempat tahu kalau nggak salah ada beberapa yang dibumbuin dengan
drama-drama yang lebih gitu dari cerita aslinya. Oh. Setuju. Nah, Curang ini kan banget ya. Terus nah dalam kamu jawab. ini ini aku jadi ketawa nih gara-gara aku dari tadi dikatain nyamuk, tau gak sih ini di komen? Ya Allah, Oh iya, sedih banget. gue lihat. Gue lihat. Enggak kok. Nah, kalau misalkan Apa? kalau misalkan di film ini kan konfliknya tuh kayak Gitanya gitu kan, terus yang mau bersekolah di luar negeri dan kayak gimana sih susahnya sekolah di luar negeri kayak gitu kan. Iya. Nah, ini sebenarnya kalian ada nggak sih niatan buat sekolah di luar negeri juga gitu loh? Gimana? Aku sih kebetulan banget, tapi jujur setelah syuting Rentang Kisah sih baru-baru ini aku baru masuk kuliah kan. Dan nantinya ada program ke luar negeri juga. Walaupun memang gak lama sih, setahun aja. Jadi kayak agak oke. Kayak paham nih preview-previewnya kayaknya bakal kayak gini deh nanti. Mungkin ya nggak persis tapi kayak pernah ngalamin iya kayak kita pernah kayak gini nih. Gitu. Kamu niatnya mau? Oh nunggu ya? Nggak mau barengan aja gitu berdua? Kayak umurnya juga jauh banget, jadi katanya nggak mau barengan aja berdua. Belajar hal yang sama dong. Oh enggak Iya. ya, tergantung negaranya. Iya, gitu. Bisa aja sih. Kalau mau bisa aja sih. Ya kita nggak tahu lah, lihat nanti, hidup kan nggak tahu bawa kita mana. Korea. Ya udah niatannya kita aminin aja nih ya. Yes. Kalau Baby sendiri kan tadi katanya ada niatan nih. Itu kira-kira pengennya di itu kayak ada komen yang verified ya. Makanya aku ngelihat dia langsung. Iya, lanjut Kak, biarin aja. Iya. Kira-kira negara mana sih yang kamu pengenin? Aku sih ini bakal ke Amerika. Cuma jujur aku pengen juga ntar mungkin kalau dibolehin ke Korea sih. Kayak program mungkin 6 bulan aja gitu. Mumpung udah bisa juga bahasanya kan. Jadi kayak nanggung. Wow, annyeonghaseyo. Jadi annyeonghaseyo. Tapi di sini bahasa Jerman Kak, jangan Korea kita. Oh iya, lupa Jerman. saya. Iya bener. Nah kalau Jerman sendiri kan kemana aku tuh syutingnya Kak Gitanya kan ngomong bahasa Jerman ya. Terus dari awal dia masih belajar bahasa Jerman, masih belum bisa. Soalnya aku juga ngerasa sih kayak susah bahasa Jerman. Cukup sulit dimana kayak harus, apalagi dia kuliahnya chemistry kan. Iya, seingat aku, iya bener. Jadi kayak harus mentranslate dari bahasa Indonesia ke Jerman. Terus habis itu harus mikir 2 kali lagi. Jadi aku kayak, wah gila banget Kak Gita. Ini bahasa Jerman aja udah susah, apalagi Iya. Iya, bahasa Jerman udah susah, apalagi yang kimia-kimianya gitu ya. Betul. Ini ngomong-ngomong, ini aku salah fokus, ini gimana dong? Ini yang di komen. Iya, aku juga. Mah, Bio. Iya apaan sih? Udah. Itu biar orang tahu cara nulis Jerman gimana. Udah pada tahu kok Bio, mereka udah tahu kok. Kak mendingan ngomongin Paulnya deh, biar dia ngomong gitu. Iya, makanya. Nah, ini aku mau nanya soal filmnya. Bentar, fokus. Tunggu, fokus dulu, fokus. Jadi kalau misalkan dia di film ini nih, adegan favorit kalian nih masing-masing yang mana tuh? Aduh, di spoilerin dong. Jangan spoiler, yang adegan. ada aja deh di trailer. Oh, ada di trailer. Aku suka yang pas kita di apa itu? It's so late. Aku udah jawab. Kenapa berenang? Siapa yang berenang sih? Gak ada yang berenang. Enggak. Apa sih kita di danau itu loh? Kita naik di atas. Oh enggak berenang. Itu namanya apa sih yang kita naikin? Kanu. Nah di adegan situ tuh ceritanya aku spoiler dikit, itu pertama kali ketemu Paul gitu. Jadi menurut aku itu kayak sini awkward tapi lucu gitu. Jadi gemas. Nih ya, asli tonton itu nanti. Kalau misalkan scene favorit Paul, adegan berenang, yang mana yang berenang? Coba cerita. Ada beda film tapi. Apaan? Salah ngebayangin filmnya tadi. Maaf. Kamu di sini nggak sih? Aku adegan apa ya?
Ya udah, ini kita lanjutin aja Ya udah. apa gimana masih mau bahas berenang? Dia udah. Tuh masih Dia udah mau pasrah. kalau misalnya adegan yang kamu suka tuh kasih tahu gitu. Kan, yuk, udah Nanti- kamu bawa, udah kamu ambil. Nah, udah. Ada di trailer kan. Iya. Kalau yang ada di trailer ya udah ya. Kita berdua suka adegannya karena walaupun kelihatannya lucu gitu, susah ngerjain. Iya. Ya udah, Lanjut Kak. aku lanjutin aja ya. Ini kayaknya aku pernah juga nge-interview Bio secara langsung pas salah satu film. Aku udah se-hopeless ini juga kok. Tuh kamu Oh, iya. kamu nggak boleh kayak gitu, kasihan Apa dong sih? kakaknya. Apa? Dia Marifin kan? caranya. Aku udah se-hopeless ini juga kok. Jadi kayaknya aku udah mulai Marifin kan? oke lah, nggak apa-apa. Iya. Maaf ya Kak, emang kayak Tapi gitu itu anaknya. aku bad mood kan, lebih parah. Oh gitu Kalau ya. Yola cuma kayak Emang you're not in the Tapi good mood? sekarang. Heeh. Enggak good mood sekarang. Cuma kalau yang Tapi sekarang untung ada baby sih, ada pawangnya. Pawang ngomong tetep aja begitu, nggak lihat Kak. Ya udah. Guys, aku mau fokus dulu ya. Aku mau fokus dulu nih. Nah, tapi kalau misalkan dalam film ini nih, kalian tuh seberapa kenal sih sama karakter Gita dan Paul setelah kalian join di film ini? setelah join apa setelah ngerjain? Setelah jadi karakter Gita dan juga Paul. Kamu jawab sekali. Di sini kalau jawab sekarang. Kenal. Kenal. Kenal nggak ya? Kenal gak sih? Nggak sih, sampai sekarang masih nggak ngerasa kenal sama orangnya. Atau ngerasa deket, atau ngerasa tahu, oh Paul tuh kayak gini, oh kita tuh kayak gini. Kita menjadi sesuatu yang menurut gue artifisial gitu, walaupun emang ada orangnya tapi tetap dibuat gitu, dibentuk representasi yang baru gitu kan dalam bentuk film. Jadi ya kita nggak tahu pasti juga itu valid ya orang aslinya kayak gitu atau enggak. Dan Ya persis iya, 100% nggak mungkin akurat 100% gitu. akurat. Ya, kalau misalnya kenal banget gitu ya nggak banget, mungkin kita tahu Iya. dia gini tapi Bayangannya yang iya, bisa bayangan. kita gitu. Itu kalau jawab serius. Oh, kalau itu kan dari sisi Paul. Kalau dari sisi Gitanya? Sekali gak apa-apa. Iya ya, aku juga sama karena kan memang semua di Kan dalam dia juga film. sama-sama aja kan. Tapi aku lanjutin nih ngomongnya. Karena di film ini juga memang semuanya kan memerankan orang yang ada aslinya gitu, karena based on cerita beneran gitu. Dan ya kita semua seperti itu sih, sampai ke orang tuanya juga kan nggak persis-persis beneran tahu gitu. Tante Syutmini mungkin ya nggak tahu orang tua Kak Gita seperti apa, cuma seperti yang sudah dibayangkan, udah dikasih tahu sama sutradara, oh orangnya seperti ini gitu. Dan kita punya bayangan sendiri, imajinasi sendiri yang akhirnya didiskusikan, terus kayak oh gini nih tuh. Tapi kalian udah sempat ketemu langsung sama Gita dan juga Paul aslinya? Alhamdulillah udah. Cuma memang kita ketemunya lucunya tuh pas hari terakhir shoot. Iya. Mau akhir syuting gitu, 2 hari terakhir syuting baru ketemu sama Kak Paul sama Kak Gita, karena memang kan waktu itu pas kita di Jerman, mereka di Indo, pas kita di Indo, mereka di Jerman gitu. Jadi susah deh waktu itu ketemunya. Iya, jadi akhirnya ketemu. Kenapa sih? Katanya tadi sudah. Betul. Ya udah biarin aja. Gitu. Oh, jadi tapi seenggaknya sempat ketemu gitu ya? Udah sempat ngobrol sempet gitu. Ngobrol. Iya, udah sempet. Tapi kalian sebelum ketemu nih pernah dikasih wejangan gak sih? Kalau misalkan mau meranin Gita, mendingan kayak gini deh, kayak gitu. Atau enggak mau meranin Paul, mendingan kayak gini deh, gitu pernah? Kalau Kak Gita sendiri sih dia nggak pernah kayak gitu, malah aku yang nanya duluan kayak Kak, maksudnya kayak salam kenal, terus aku akan mengenalkan kamu nih, misalnya kita ya kenalan dulu. Dan paling aku sempet sekali kita biasanya chat-chatan aja kan, cuma sempat ada satu scene yang ya golden scene lah bisa dibilang, yang scene-nya susah gitu, sulit. Terus sebelum itu tuh aku kayak agak sedikit ragu, takut salah mengartikan emosinya gitu, jadi kayak aku memutuskan apa bisa nggak ya telepon sama Kak Gitanya gitu. Terus akhirnya kita teleponan untuk kayak Kak gini nggak sih, apa sih yang sebenarnya terjadi, terus kita jadi cerita panjang gitu sebelum aku masuk ke adegannya gitu sih serunya. Kalau kamu gimana? Gak ada loh, pernah kamu tangkepin buat kamu. Paul gimana Kak Paul? Kak Paul kalau misalnya diam-diaman ya sebetulnya. Aku cuma nanya kunci gitar. Oh, karena kan kita juga di film ini ada nyanyi. Pertanyaannya
kalau misalnya Gita atau Paul sampai masuk kok masih tahu ke kita tuh kayak menurut gue mereka juga sadar itu bukan ranah mereka gitu. Satu itu walaupun ini memerankan mereka tapi mereka sadar gitu kalau itu bukan ranah mereka untuk ngasih tahu pemain gitu karena kayak ya mereka punya tingkat kesadaran yang tinggi aja gitu dan apa ya itu tadi yang kayak gue dibilang di topik sebelumnya kayak ini kan udah dikerjain bareng-bareng dengan tingkat kreativitas yang berbeda-beda gitu sama direkturnya, sama penulis skenarionya, sama produsernya dan kita juga sebagai sama aktornya jadi kayak ya apapun hasilnya nanti itu adalah bentuk representasi bareng-bareng bukan bentuk representasi kita doang dan Paul doang. Tumben, nice. Aku baru mau ngomong tumben. Iya kan, Kak. Oke. Lanjut, Kak. Udah bagus nih. Nah. Oke. Nah, tapi ini sebenarnya wow. Ini apa sih yang bikin kalian tertarik buat mau main dalam film ini gitu? Apa sih yang awalnya bikin kalian tertarik? Kalau misalnya pas di awal tuh jujur aku masih belum pas pertama kali kasih tahu aku nggak tahu ini tentang apa gitu cuma sempet dengar tentang bukunya tapi nggak tahu tentang apa bukunya terus kayak gitu Safitrinya juga terus akhirnya aku kayak baca bukunya dulu terus aku ngerti oke, begini loh Kak jangan salfok dong dengerin aku kamu lah dengerin dia enggak banyak nih aku fokus kok aku fokus banget parah fokus kan oke. Iya jadi terus kayak aku ngerasa banyak banget perasaan-perasaan yang nggak pernah aku dapetin terus kayak kita merasakan semua itu pengalaman-pengalaman baru itu gitu jadi aku ngerasa kayaknya mungkin seru untuk mencoba merasakan apa yang dia rasakan gitu sampai akhirnya muncul Gita Savitri yang seperti ini gitu yang berpikir kritis dan lain-lainnya gitu. Karena termasuk lumayan jauh sih dari aku karakternya sendiri. Mungkin cuma sama galaknya doang. Enggak. Oke. Gue ngerasa banget jomblonya di sini ya ampun. kalau kata Baby kan jadi ya seperti itu gitu kan. Jadi dia pengen tahu karakternya Gita gitu. Kalau misalkan Dio gitu, kenapa mau jadi pasangannya Baby dalam film ini? Karena ada Baby yang nggak kedengeran, ulang. Baby yang main. Buset. Karena ada Baby yang main. Jadi karena Baby ya? Iya. Bisa ya. Nah, kalau misalkan pembuatan filmnya sendiri itu berapa lama sih? Di Jermannya berapa lama? Di Indonya berapa lama? Terus startnya kapan itu sebenarnya? Sekarang kan film bentuknya udah lebih gampang ya udah nggak analog udah digital jadi kayak nggak dibuat lagi gitu loh udah kayak pakai sensor pakai memori aja jadi beneran nggak sih agak jadi dia kayak aku nggak bisa bedain maaf ya iya aku juga nggak bisa jadi kita syuting tuh sebenarnya 95% sih di Berlin di Jerman 5%-nya doang cuma di sini dan di sana tuh kita syuting di Jermannya sebulan terus syuting di Indonesia cuma 2 hari aja jadi ya sebulanan sih kita syuting itu cuma persiapannya kita sempat reading tuh 2 bulan kenapa syutingnya start tahun lalu bulan kemarin ya Agustus tahun lalu bulan Agustus itu yang di Jerman ya iya. Dan kita juga sempat reading 2 bulan gitu, jadi lumayan panjang sih persiapannya. Gitu. Nah, kalau misalkan ekspektasi kalian sendiri nih setelah orang-orang nonton film ini, kira-kira bakal kayak gimana tuh? Aduh, aku jujur, aku juga baru pertama kali ngelihat trailernya pas ditayangin kan, jadi aku beneran sempet sih pas dubbing ngelihat sedikit-sedikit gitu cuplikan adegannya, tapi di sini tuh baru ngeliat trailernya dan aku sendiri cukup wah gitu yang tadinya tuh aku nggak terlalu maksudnya karena aku yang mainin juga jadi aku nggak mengekspektasikan apapun gitu karena takutnya ntar down sendiri terus pas lihat tuh kayak wah bagus juga gitu sebanyak yang komennya pada senang juga ngelihatnya terus ya ntar pengennya pastinya semoga kayak di trailernya mungkin bisa tahu tentang kan ada tentang keluarganya juga semoga banyak yang bisa diambil sih jadi tahu tentang gimana orang tua menyekolahkan anaknya, perjuangannya gitu juga. Dan ngambil duit. Kenapa ngambil duit? Kan banyak yang diambil.
Jangan ngambil duit aja. Iya. Ini random banget sih pertanyaannya, random banget sih. Nah, terus kalau misalkan kalian sendiri nih, kangen banget nggak sih untuk syuting lagi atau traveling lagi? Karena kan berarti kalau film ini aja dari tahun kemarin kan. Nah, kalian kangen nggak sih syuting atau traveling lagi gitu? Jujur aku kangen banget karena tahun lalu tuh beneran aku ya lumayan semuanya hampir kerja sih, tapi kayak aku banyaknya beneran keluar terus kan. Dan ngerasain tuh pas tahun ini beneran di sini terus tuh kayak wah ya kangen juga. Terus pas banget kan udah setahun syuting Tentang Kisah pas di Berlin. Kangen juga kan, kangen banget aku jadi nontonin vlog-vlog behind the scene kita waktu itu di sana gitu. Kenapa jadi pakai lipstick sih? Wow. Nah, kalau misalkan Iya tuh kayak nah, terakhir kali tuh kalian berarti traveling berdua tuh ke Berlin itu ya sekalian syuting ya? iya. Gimana? Iya dong. Iya. Oh iya. Iya. Ya udah kong dulu deh, iya atau enggak deh? Udah barusan gue lihat iya. Iya. Kita ke Berlin terakhir. Nah, setelah pandemi ini ada nggak sih tempat yang pengen banget kalian datengin di Indo kayak atau di luar gitu untuk jalan-jalan traveling bareng? Aku pengen ke pantai sih. Kamu? Iya. Mau ke Sabang. Oke, aku suka banget pantai, jadi mau ke Sabang, mau ke Sumba, mau banyak sih. Kamu? Terserah lah, yang penting sama kamu. Aduh, ya Allah, saya sendirian lagi sebel banget. Enggak kak, emang kamu seneng gak digituin? Kayak berasa banget ya sih bohongnya? Gak berasa? Aku nggak bisa ikut-ikutan ya. Aku nggak ikut-ikutan. Aku di sini mau jadi pihak netral aja. Oke. Lanjut ya. Nah, terus juga nih yang mau aku tanyain tuh kalian tuh setelah gimana ya? Setelah kalian main dalam film ini nih, kalian tuh ngerasa lebih deket nggak sih satu sama lain? Jadi bukan sebagai Gita dan juga Paul, tapi sebagai Baby dan juga Bio. Karena ini film kalian berdua, film Betul. barengan kalian pertama kan? Iya, film pertama bareng. Jujur memang karena ini sih kita jauh lebih deket ya, karena kayak beneran di sana juga ini apa? Ini kita sempet sebulan dah ini aja. Kita sempet sebulan syuting kan, terus 2 bulan kita sempet sebulan syuting di Jerman. Terus beneran ya tiap hari ketemu terus apa lagi ya? Terus pas ini juga sempet 2 bulanan gitu. Dan adegannya juga rata-rata sama dia juga kan, dia juga adegannya aku gitu. Jadi ya cukup deket sih dari film ini. Momen paling seru berdua nih selama syuting apa tuh? Apa ya? Juga terbaik. Iya, oke, jawab sekarang. Hah? Denger nggak lo pendengarnya? Nggak fokus sih dari tadi. Fokus kan? Dia ngomong kan. Iya, silakan. Apa sih pertanyaannya? Apa momen paling bahagia apa sih kak? Seneng? Ya, kamu jangan tahu, kamu dengerin. Momen pokoknya berdua yang paling disukai yang mana? Momen di sana. Ya udah. Pas di sana. Iya, pas di sana. Banyak semuanya. Semua yang bersamamu tuh terbaik loh. Oke. Serius, emang nggak ada? Apa yang terbaik? Semuanya. Private. Private. Ya udah Semuanya deh aja kalau kali misalkan itu. gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, ini aku lanjutin ke games dulu aja deh ya. Abis itu aku suruh netizen yang nanya-nanya. Ada dong. Ini baru gue serius. Ada dong. Ada games buat kalian berdua. Ada chemistry test. Iya, oke. Bisa nggak tuh? Boleh. Jadi aku bakal ngasih pertanyaan atau pilihan dan antara dua. Kalau nggak pertanyaan pilihan, kalian harus jawab barengan, sama atau enggak. Oke. Bareng ya. Pertanyaan pertama.